bisa kita terapkan di sekolah kita ini. Baiklah, tidak usah saya memperpanjang mukadimah, langsung saja kita memasuki acara inti kita, yaitu penerapan dan pemahaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Huzaifa. Kepada Ibu Huzaifa, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, hari ini kita akan membuat kegiatan yaitu tentang pemahaman dan penerapan budaya positif. Mohon izin Ibu, ini adalah salah satu tugas kami dalam pendidikan guru penggerak, di mana dalam kegiatan ini kami harus mensosialisasikan budaya positif kepada teman-teman guru supaya ilmu ini bukan hanya calon guru penggerak saja yang tahu, tetapi semua kita di sekolah ini agar tahu, agar dapat menerapkan pada anak-anak di sekolah kita. Tujuannya apa? Tujuannya supaya terciptanya siswa-siswa kita yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik, langsung saja. Berikut ini adalah pemahaman dan penerapan budaya positif. Dalam kegiatan ini ada beberapa konsep yang akan kita bahas nantinya. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua ada disiplin positif. Nanti kita akan bahas disiplin positif itu apa-apa aja. Kemudian selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan. Seterusnya ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia. Dilanjutkan nanti ada posisi kontrol guru. Kemudian ada kebinekaan global. Dilanjutkan dengan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Jadi mohon izin Ibu, hari ini pembahasan kita banyak. Mudah-mudahan nanti setelah acara ini dapat berkesan dalam hati. Baik, untuk yang pertama, langsung ke materi yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, kalau berdasarkan yang kita terapkan, mungkin kita masih fokus pada paradigma lama. Nah, sekarang kita lihat pembelajaran dengan paradigma baru itu seperti apa. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip diferensiasi. Kita sudah kenal ya Ibu-ibu ya istilah diferensiasi? Sudah. Sebelumnya kita sudah pernah belajar di PMM bagaimana cara menghadirkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, kemudian berdiferensiasi ini bertujuan agar peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk paradigma baru, kita kenal dengan Bapak pendidikan kita, siapa ya Ibu? Iya, Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi pembelajaran kali ini kita akan mewujudkan mimpi-mimpi yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, di antaranya pembelajaran itu harus bersifat menuntun, bukan menuntut. Nah, jadi yang selama ini kita terapkan itu, kita menuntut anak bisa berhitung, kita menuntut anak bisa membaca, kita menuntut anak bisa menulis. Ternyata salah Ibu-ibu. Ternyata menurut Ki Hajar ini tugas guru itu menuntun sesuai dengan
posisi di sini artinya menurut kita benar, ternyata salah. Pemahaman kita selama ini sebenarnya salah. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, itu kembali ke yang tadi. Ternyata guru itu tidak boleh mengontrol murid. Nah, selama ini mungkin ada sebagian yang sudah memperbaiki pembelajarannya, tetapi masih ada guru yang bersifat mengontrol murid. Nah, kita fokus kepada murid, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Itu sama saja kita mengontrol murid itu. Nah, ternyata ini salah. Yang benarnya itu sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu murid itu kita tuntun. Boleh ke kanan nak, asalkan ini caranya. Boleh ke kiri nak, asalkan melakukan ini, lakukan ini. Nah, jadi kita tuntun caranya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ini artinya penguatan positif, misalnya ada anak yang bisa jawab, kemudian kita kasih pujian. Abang hebat, abang hebat bisa menyelesaikan soal ini. Ternyata tidak semestinya hal itu benar. Ternyata tidak, itu dapat merusak psikologi teman-temannya yang lain. Misalnya kita memuji satu orang anak, ternyata jiwa anak-anak yang lain bisa saja memberontak dengan pujian yang kita berikan terhadap satu murid. Nah, ternyata penguatan positif itu tidak selamanya efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, selama ini kebanyakan kita kalau misalnya ada kesalahan yang dilakukan anak, kita melakukan percakapan yang bisa membuat anak merasa bersalah akan hal yang dilakukannya, atas tindakannya. Ternyata itu juga salah, ibu-ibu. Nah, misal kita di kelas, ayo hari ini kita belajar dengan serius. Ternyata anak-anak ada yang tidak serius. Nah, kemudian kita mendapat teguran dari atasan. Setelah mendapat teguran, kita kembali ke anak-anak. Ini gara-gara kalian tadi ibu kena tegur dengan kepala sekolah. Dan hal itu dapat membuat anak merasa bersalah untuk melakukan itu. Ternyata membuat rasa bersalah kepada siswa itu tidak bagus. Tidak semestinya itu menjadi solusi terbaik. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Siapa itu orang dewasanya? Kita sebagai pendidik. Nah, terlebih kita di instansi sekolah dasar. Berarti kelas yang dewasa itu adalah kita, pendidiknya yang dewasa. Nah, jadi tidak semestinya orang dewasa itu berhak untuk memaksa murid. Nah, misalnya hari ini selama jam pelajaran ibu kita tidak boleh ribut. Nah, sedangkan ada anak-anak yang harus ribut dalam belajar. Nah, itu artinya kita memaksakan jiwa anak-anak. Ternyata itu juga tidak menjadi solusi terbaik dalam meraih pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, ini untuk yang pertama, untuk bagian yang pertama. Kira-kira ada pertanyaan ibu-ibu tentang miskonsepsi teori kontrol? Kita lanjut? Lanjut. Oke. Berikut ini ada tabel stimulus respon lawan teori kontrol atau mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi kalau kita lihat di depan, yang tabel berwarna putih itu yang kita lakukan saat ini. Ternyata yang semestinya kita lakukan itu di tabel teori kontrol tentang dunia. Nah, kita lihat satu-satu. Stimulus respon tentang dunia. Realita, kebutuhan kita sama. Nah, kita selama ini kita meyakini bahwa realitas kebutuhan kita itu sama atau kebutuhan siswa itu sama. Ternyata menurut teori kontrol tentang dunia,
Nah, jadi mulai saat ini ayo kita ubah mindset kita bahwa kebutuhan orang itu berbeda, kebutuhan siswa itu berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ternyata setiap orang itu memiliki gambaran berbeda. Nah, misalkan kita jelaskan tentang bola. Ini adalah bola. Kita bawa contoh bola filmnya ke sini. Ternyata kalau kita tanya ke siswa, bisa saja dia tidak menjelaskan bahwa itu bola. Bisa saja dia menjelaskan itu gambaran dunia, Bu. Nah, bisa saja ada yang bilang itu seperti buah jeruk, Bu. Itu seperti apa misalnya? Itu lampion, Bu. Nah, ternyata semua anak itu punya pandangan berbeda, tidak sama. Selama ini kita menuntut bahwa anak-anak harus setuju bahwa ini bola. Nah, ternyata salah. Nah, kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini yang sering terjadi di kita. Nah, kita memaksakan anak untuk berpendapat sama dengan kita. Tidak menginginkan anak-anak punya pendapat sendiri. Menurut teori kontrol tentang dunia, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Tugas guru itu adalah memahami anak tentang apa yang dia gambarkan, tentang apa yang dia pahami. Tidak memaksakan bahwa anak-anak harus memiliki pemahaman seperti apa yang kita pahami. Nah, itu untuk poin yang ketiga. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu juga masih melekat di kita. Perilaku buruk anak itu kita vonis terus sebagai satu kesalahan. Nah, ternyata dalam teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Ini peristiwanya mungkin kalau misalnya anak-anak ada yang waktu upacara mungkin badannya gerak-gerak, entah garuk kaki dan lain-lain. Nah, kita langsung memvonis selama ini bahwa ini salah karena sudah bergerak pada saat pengibaran bendera misalnya. Ternyata melalui teori kontrol kita harus tahu dulu tujuan anak itu bergerak untuk apa. Kalau misalnya anaknya bergerak gara-gara gatal, kalau kita tahan justru menyakitkan si siswanya nanti. Nah, jadi kita pahami dulu kenapa abang bergerak, kenapa kakak bergerak. Ternyata ada tujuan lain yang ingin diraih oleh anak itu. Entah kadang digigit nyamuk, kan nggak mungkin dia nggak pukul nyamuknya. Nah, jadi kita harus pahami itu dulu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Itu menurut stimulus respon. Kalau menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Siswa itu bisa kita kontrol. Mampu guru yang mengontrol. Ternyata salah. Siswa itu harus mengontrol dirinya sendiri. Nah, kita juga sebagai pendidik juga harus yakin bahwa diri kita itu hanya diri kita yang bisa mengontrolnya. Ini nanti ada pembahasannya di motivasi intrinsik, motivasi yang datangnya dari diri sendiri, kemauan yang datangnya dari sendiri. Ini kalau kita bahas secara agama juga seperti itu. Seseorang itu tidak akan berubah selain dirinya sendiri yang berubahnya. Jadi kalau misalnya ada berubahnya orang itu dikarenakan orang lain, itu dikhawatirkan nanti hasilnya tidak bagus karena ada niat lain dalam proses perubahannya. Nah, jadi ini masuk ke teori kontrol. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau menurut teori kontrol, Anda tidak bisa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini juga sering kita lakukan di pembelajaran ibu-ibu, bahwasanya kalau misalnya anak-anak tidak mau mengerjakan tugas, kemudian kita bujuk, ayo kerjakan, ayo
harus tanyakan ke anak, kira-kira gimana bang supaya abang mau menulis? Ibu, saya maunya bernyanyi untuk ini, misalnya. Nah, jadi solusi itu diberikan oleh anak itu sendiri, bukan dari kita. Nah, jadi kita harus beri kesempatan. Kalau misalnya ada anak yang tidak mau mengerjakan tugas, nah, kita tanyakan ke anak itu sendiri, solusinya seperti apa. Nah, itu menurut teori kontrol. Kemudian yang terakhir ada model berpikir menang kalah. Nah, ini sering misalnya dalam kelas, siapa yang bisa jawab ini dapat nilai 100. Yang salah berarti tidak dapat 100. Ini artinya model berpikirnya kalau nggak kalah berarti menang. Nah, ternyata menurut teori kontrol tentang dunia, model berpikirnya harus menang-menang, nggak boleh ada kalah. Kalau ada siswa yang tidak bisa memecahkan permasalahannya, atau tidak ada siswa yang tidak bisa menjawab soalnya, kita cari solusinya lewat lain supaya dia bisa menjawab soal itu. Jadi tidak ada istilah kalah dalam pembelajaran. Nah, jadi ibu-ibu mulai hari ini kita harus ubah mindset kita bahwa model berpikir kita itu harus menang-menang. Siswa kita harus semuanya menang. Nah, harus kita ciptakan bahwa motivasi itu harus ada pada anak supaya dia berpikir tentang menang-menang. Nah, fokus ke menang-menangnya. Tidak boleh ada yang kalah dan menang. Nah, ini tentang stimulus, respon dan teori kontrol. Jadi kalau kita lihat, ternyata penerapan kita kira-kira sudah selaras dengan pemikiran Ki Hadim atau masih jauh, ibu-ibu? Masih jauh. Setelah ini kita belajar sama-sama supaya apa yang diharapkan Pak Ki Hadim dapat terlaksana dengan mulus. Kita mulai dari sekolah kita, baru nanti kita terapkan ke sekolah-sekolah yang lain. Nah, setuju ya ibu? Setuju. Oke. Kemudian materi selanjutnya, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Sesuatu yang memaksa, harus dikerjakan. Kalau berbicara tentang disiplin, berarti dalam pemikiran kita harus dikerjakan. Nah, selain itu Bu, sesuatu yang harus dipatuhi itu namanya disiplin. Nah, jadi selama ini kata disiplin itu kita terbayang dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, kita lihat makna kata disiplin. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, peraturan, dan kepatuhan pada peraturan. Nah, ini menggambarkan yang berdasarkan komentar kita ya ibu-ibu. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, jadi selama ini kita berpikiran untuk menerapkan disiplin harus ada hukuman. Kalau tidak ada hukuman, disiplin itu tidak akan berjalan. Nah, ternyata salah. Disiplin itu justru tidak timbul berdasarkan hukuman. Nah, kita lihat. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ternyata, ibu-ibu, kalau kita hubungkan disiplin ini dengan hukuman, ini akan menimbulkan ketidaknyamanan pada siswa-siswa kita. Nah, misalnya kita setiap hari Senin harus datang jam 7.30 di sekolah karena ada pelaksanaan upacara bendera. Nah, ini kita yakini sebagai pendisiplinan guru-guru. Nah, ternyata kalau misalnya ini kita beri hukuman,
Jika ada peraturan yang kita yakini itu menjadi disiplin, kemudian kita hadirkan hukuman sebagai konsekuensinya, sebagai umpannya, itu akan menghasilkan ketidaknyamanan pada siswa-siswa kita. Disiplin positif, sekarang kita lihat pengertiannya. Disiplin positif adalah pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa ada ancaman, yaitu hukuman, dan hadiah, reward. Ternyata disiplin itu tidak harus dihubungkan dengan hukuman ataupun penghargaan. Di dalam modul selama pendidikan guru penggerak, Bapak Ibu, kami mendapatkan satu modul mempelajari tentang disiplin ini. Ini diambil contoh seperti ini. Jika ada guru yang tepat waktu dan akhirnya tepat waktu, itu dilakukan berdasarkan takut hukuman atau ingin mendapat penghargaan dari atasan. Kira-kira yang selama ini kita lakukan yang mana? Itu dua-dua. Ternyata yang kita lakukan itu, kenapa kita tidak tepat waktu? Karena takut ada hukuman. Di samping itu kita ingin mendapatkan reward dari atasan, baik itu dari atasan maupun dari teman-teman. Ternyata ibu-ibu itu salah. Kembali lagi ke motivasi. Ternyata datang tepat waktu itu harus disebabkan oleh motivasi yang ada pada diri. Mau ada hukuman atau tidaknya penghargaan, kita tetap harus datang tepat waktu. Ya, ini masuk ke motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri kita. Kalau kita mengharapkan hukuman dan reward, itu artinya motivasi yang berasal dari luar. Ini disebut sebagai motivasi ekstrinsik. Karena ini pilihan atasan, jadi kita hari ini harus tertib, harus datang tepat waktu. Supaya dapat pujian dari teman-teman. Jadi hari ini harus datang cepat. Ternyata itu adalah salah satu contoh motivasi ekstrinsik. Apa yang harus kita lakukan? Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik dan perubahan tingkah perilaku ke arah yang lebih baik. Ternyata kalau dalam diri kita sudah ada motivasi intrinsik, atau dalam diri anak murid-murid kita sudah ada motivasi intrinsik, maka akan tercipta perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kembali ke tujuan pendidikan berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hadi. Berdasarkan filosofi Ki Hadi, bahwasanya dia menginginkan murid-murid yang bahagia akhirnya. Murid-murid yang berkarakter, murid-murid yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi di sini hubungannya antara disiplin dengan apa sebenarnya tujuan pendidikan itu. Kemudian tadi ada dibahas tentang nilai-nilai kebajikan. Kalau berbicara tentang nilai kebajikan, berarti kita fokusnya ke hal-hal yang baik. Karena kebajikan, kita lihat nilai kebajikan ini adalah nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ada beberapa teori tentang nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Tentunya ibu-ibu sudah mengenal apa-apa saja dimensi yang berada pada profil pelajar Pancasila. Kita kaji kembali. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi kebajikan yang ingin kita raih itu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu adalah hal pokok kebajikan yang sangat tinggi yang ingin kita raih. Kita menginginkan siswa-siswa kita itu
beriman dan bertakwa. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Nah, berkebinekaan global itu artinya lebih ke budaya. Nah, kita tidak hanya terfokus dengan siswa-siswa yang bersuku Gayo misalnya, tapi kita harus seimbang untuk menghadapi siswa-siswa yang banyak suku di sekolah kita. Kemudian yang ketiga ada gotong royong. Gotong royong tidak semestinya fokus pada bersih-bersih. Tidak mesti berfokus pada membersihkan lingkungan sekolah. Nah, kalau selama ini mungkin anak-anak kalau kita bilang gotong royong fokusnya ke situ. Nah, ternyata gotong royong di program pelajaran Pancasila ini itu dikaitkan juga dengan bagaimana kita menjaga keamanan di kelas. Tentunya harus bergotong royong. Bagaimana kita menyelesaikan pembelajaran. Ternyata di situ harus ada dimensi gotong royong. Nah, dan sebagainya. Kemudian ada mandiri. Nah, itu kalau di mandiri tentunya kita sebagai pendidik mengharapkan anak-anak kita dapat berperilaku mandiri saat proses pembelajaran. Kemudian kreatif bernalar. Kreatif. Nah, tentunya kita sebagai guru mengharapkan siswa-siswa kita itu dapat berpikir kreatif. Tidak mentok dengan satu hal. Silakan kita harus memperbolehkan anak-anak silakan berpikir sekreatif mungkin, semaunya murid. Nah, itu artinya berpikir kreatif. Kemudian bernalar kritis, tidak terpaku pada apa yang kita berikan, tetapi kita coba untuk anak-anak dapat berpikir secara bernalar kritis, bahasanya berpikir dengan secara luas dengan versi masing-masing. Itu dalam profil belajar Pancasila. Nah, kemudian ada organisasi Ibu Primarius Program atau PIP, yaitu ada toleransi rasa, hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, untuk yang bagian tengah, untuk yang ibu, itu dalam pembelajaran ternyata harus kita selip-selipkan itu. Harus adanya toleransi rasa. Tidak boleh kita ajarkan anak itu untuk egois. Ternyata harus ada toleransi. Nah, kalau kita kaji lagi toleransi rasa berarti harus saling menghargai. Harus ada saling menghargai pada proses pembelajaran. Nah, kemudian ada mandiri, menghargai, antusias, dan lain-lain. Kemudian untuk keterampilan hidup atau lebih modernnya lifestyle, gaya hidup, keterampilan hidupnya. Nah, yang pertama ada dapat dipercaya. Yang kedua ada lurus hati. Lurus hati ini di sini artinya berarti nggak boleh busuk hati. Nah, dalam proses belajar itu tidak boleh ada unsur busuk hati. Harus lurus hati, bersih hati. Nah, kemudian pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Nah, jadi ada nanti sering ibu-ibu kita alami saat pembelajaran, yang pintar itu merasa bahwa teman-teman yang nggak bisa itu meremehkan orang-orang yang tidak bisa. Ternyata itu salah. Ternyata kita harus memberi pemahaman kepada anak-anak bahwa yang tidak bisa itu bukan diremehkan, tetapi ayo kita bantu untuk bisa. Kemudian memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini tidak hanya kita himbau kepada murid-murid kita, tapi juga dari kita sebagai pendidik. Nah, ayo kita berikan yang terbaik. Ayo kita berikan pendidikan yang terbaik kepada siswa-siswa kita. Ayo kita berikan
bahasanya. Ayo kita dedikasikan yang terbaik untuk siswa-siswa kita. Nah, kalau kita sudah berdedikasi dengan baik, tentunya hasilnya juga akan baik. Kalau kita setengah-setengah, nanti hasilnya juga setengah-setengah. Nah, setuju ya Ibu? Setuju. Oke. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Siapa itu manusianya? Guru dan siswa. Terlebih dalam pembelajaran berarti kita fokuskan ke siswa. Ternyata ada beberapa kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Kita lihat. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yaitu terdiri dari makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Ternyata sebagai pendidik kita harus paham betul bahwa siswa kita itu harus terpenuhi kebutuhannya. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Jadi kita harus tahu dulu kira-kira anak itu makanannya terpenuhi atau enggak. Untuk yang keempat ada kebebasan. Ini terkait tentang mandiri, memilih pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, di kebebasan ini kembali ke yang kita bahas sebelumnya. Mungkin gaya belajar anak-anak beda-beda. Ada yang ingin secara visual, ada yang ingin belajar secara audio, ada yang ingin belajar secara abstrak. Jadi di sini ternyata kita harus memenuhi apa kebutuhan siswa-siswa kita. Kemudian yang terakhir ada kesenangan. Ini terkait tentang bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Mari kita selipkan dalam pembelajaran kita untuk membuat anak-anak bahagia. Fokus ke menciptakan pembelajaran yang membuat anak-anak itu bahagia dalam proses pembelajarannya. Dan itu salah satu hal yang bisa memenuhi kebutuhan kebahagiaan atau kebutuhan kesenangan pada anak tersebut. Jadi ingat ibu-ibu, ada 5 dasar kebutuhan manusia. Ini tidak hanya untuk siswa, ternyata kalau kita kaitkan ke diri kita sebagai pendidik juga sama, kebutuhan kita sama. Nah, dalam belajar juga kita harus membutuhkan bahagia. Kalau kita yang nggak bahagia, otomatis pada proses belajar mengajar itu tidak akan enak suasananya. Nah, jadi kita harus penuhi dulu kebahagiaan kita, baru kita berikan kebahagiaan kepada murid kita. Kemudian kita lanjut ke motivasi perilaku manusia. Motivasi ini sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama, motivasi ekstrinsik. Ekstrinsik ini artinya motivasi yang berasal dari luar. Dari luar ke kita. Kemudian yang kedua ada motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini datangnya dari dalam diri kita. Kita lihat. Motivasi ekstrinsik ini ada 2 yang ingin kita raih, yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jika kita ingin melakukan sesuatu tetapi mengharapkan penghargaan atau imbalan dari orang lain, itu artinya kita sedang berada pada motivasi ekstrinsik. Selain penghargaan, seperti yang kita bahas tadi, misalnya ada hukuman. Hukuman juga, ini takut hukuman ini, kita harus melakukan ini supaya tidak ada hukuman. Itu juga termasuk ke motivasi ekstrinsik. Untuk melakukan motivasi ekstrinsik ini, ternyata efeknya itu tidak adanya kenyamanan
kita tidak dapat imbalan, kita tidak akan merasa puas karena kita sudah terbiasa dengan yaitu motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri. Nah, kita lihat untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan hargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi anak-anak itu tidak berdasarkan apa yang kita inginkan, bahwasanya dia melakukan hal itu berdasarkan kemauannya sendiri. Itu yang diharapkan yang ada pada murid-murid kita. Bapak Ibu, di sini ada beberapa perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Untuk hukuman, tidak terencana atau tiba-tiba, itu hukuman. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Selanjutnya, hukuman itu bersifat satu arah. Yang dimaksud dengan satu arah itu berarti hukuman itu hanya kita yang menyetujuinya. Sedangkan anak tidak setuju tidak setuju harus, itu sifat hukuman. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Hukuman itu dibagi menjadi dua ternyata. Ada hukuman secara fisik langsung, silakan lari lapangan sekian kali. Itu hukuman fisik. Ada juga hukuman secara psikis. Psikis ini yang dianggap justru lebih bahaya daripada fisik. Kalau fisik setelah lari capek sudah. Tetapi kalau psikis itu dapat melukai hatinya dan akan berkesan untuk hari-hari berikutnya. Itu sifat hukuman psikis. Kemudian ada konsekuensi. Konsekuensi itu apa? Yaitu sanksi yang terencana atau disepakati sesuai peraturan. Ini sudah kita sepakati bersama, misalnya seperti itu. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Walaupun sudah kita sepakati, ternyata efeknya itu tetap merugikan siswa karena membuat siswa tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Ini artinya hampir sama, guru itu selalu mengontrol murid. Itu untuk konsekuensi. Kemudian yang ketiga ada restitusi. Restitusi mungkin ibu-ibu kita masih belum familiar di pemikiran kita. Kenapa? Karena saya sendiri justru mendapatkan restitusi itu selama pendidikan guru penggerak ini baru tahunya. Sebelum-sebelumnya kita masih kenal dengan hukuman dan konsekuensi. Kalau dalam restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Di sini restitusi itu dilakukan untuk menciptakan kondisi murid itu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya, bukan memponis, bukan langsung menghukum. Itu yang dilakukan pada restitusi. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kalau dalam restitusi, solusinya itu bukan berasal dari guru, tetapi solusinya itu berasal dari murid itu sendiri. Kita tanyakan kepada muridnya, kira-kira solusinya apa Kak? Kira-kira solusinya apa Bang? Sehingga tidak menimbulkan ketidaknyamanan dalam dirinya. Jadi dia akan menawarkan apa-apa yang dia rasa nyaman. Itu untuk restitusi. Jadi dalam restitusi ini di situ akan menciptakan hubungan yang baik antara guru dan siswa. Tidak hanya membuat tidak nyaman siswa, gurunya nyaman, siswanya tidak, bukan. Jadi harapannya kita boleh melakukan hukuman, boleh melakukan konsekuensi, tetapi solusi yang terbaik itu adalah melakukan restitusi. Kemudian dalam melakukan hukuman, konsekuensi dan restitusi, ini dihubungkan lagi dengan 5 posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, selanjutnya ada teman,
Kira-kira yang selama ini kita terapkan itu, atau ibu-ibu sudah berada di posisi kontrol yang mana? Menghukumkah atau sering membuat siswa merasa bersalah, atau kita justru menganggap membuat situasi seperti teman dengan siswa-siswa kita, atau pemantau atau manajer? Yang sering ibu-ibu pemantau. Ada yang sudah sering melakukan posisi pemantau. Selain itu penghukum. Nah, itu posisi yang mungkin selama ini sering kita lakukan. Kali ini kita akan lihat berdasarkan satu kasus. Jadi kita itu berada di posisi kontrol yang mana. Kasusnya dengan kasus yang sama. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Hormat pada bendera selama 1 jam. Ini ternyata kita sedang menerapkan posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, berapa kali ibu harus beritahu kamu selalu saja mengecewakan bapak. Kalau kita mengutarakan kata-kata yang seperti ini, itu artinya kita berada pada kontrol membuat rasa bersalah. Kemudian, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak ya. Sekali ini ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Tentunya kita pernah ya ibu ya melakukan hal ini. Itu artinya kita sedang berada pada kontrol dulu sebagai teman. Kemudian selanjutnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, kalau kita mengutarakan kata-kata seperti ini, itu artinya kita berada pada kontrol pemantau. Nah, jadi kita seperti mengawasi apa yang selanjutnya akan dilakukan oleh murid. Nah, kemudian untuk kasus yang sama, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu dapat memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita utarakan kepada murid apabila kita berada pada posisi manajer. Jadi kalau untuk posisi manajer, hubungan antara murid dan siswa itu lebih fleksibel. Jadi kita tidak merugikan satu pihak. Dalam manajer ini kita menguntungkan dua pihak. Anaknya merasa nyaman, kita pun merasa nyaman sebagai pendidik. Ya, berikutnya coba ibu-ibu kita jawab sama-sama. Berdasarkan 5 posisi kontrol tadi, kita tampilkan kembali. Yang pertama ada menghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Berdasarkan yang 5 ini, kalau kita lihat kasus yang ini, kira-kira posisi kontrol apa yang sedang terjadi? Saya kecewa sekali sama kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira posisi mana, Bu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah. Ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu artinya kita mengutarakan kekecewaan kita sehingga anak merasa bersalah dengan kekecewaan kita. Nah, kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini masuk ke posisi pemantau. Karena kalau berdasarkan dialognya kamu tidak pernah melakukannya. Berarti sebelumnya kita sudah tahu nih. Nah, berarti kita berada pada posisi kontrol pemantau. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini manajer, betul Ibu. Ya, ini masuk ke posisi manajer. Ayolah lakukan demi Bapak ya. Nah, ini posisi kita sebagai teman.
mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini kira-kira posisi yang mana? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Hukum ibu-ibu. Kalau tidak mengerjakan tugas berarti tidak dapat nilai. Berarti itu hukum. Nah, itu adalah beberapa contoh untuk posisi kontrol guru. Nah, baik. Untuk selanjutnya kita masuk ke materi keyakinan kelas. Atau ingin gerak-gerak badan dulu, ibu-ibu? Ada yang bosan? Ayo, dengarkan instruksi dari saya. Angkat tangan dua. Iya. Dengarkan instruksi. Kalau saya bilang buka, tutup, buka, tutup, bertepuk tangan. Buka, tutup, bertepuk tangan. Oke, supaya tidak bosan ya ibu ya. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu keyakinan kelas. Di sini ada beberapa pertanyaan. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kira-kira sebelum kita bahas lebih dalam, kenapa harus kata-katanya keyakinan, bukan peraturan? Kalau menurut ibu-ibu, apa kira-kira? Itu harus dilakukan. Kalau peraturan itu harus dilakukan, nah, makanya kita buat keyakinan. Nah, apa dengan keyakinan? Kalau keyakinan dan kesepakatan Bu udah dengan murid kita Kalau keyakinan itu sudah berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid. Nah, mungkin ya untuk keyakinan itu lebih terbuka, gitu ya. Kita lihat. Keyakinan kelas adalah kesepakatan atau aturan yang dibuat bersama oleh guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelas. Ini berbeda dengan peraturan kelas yang biasanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa. Keyakinan kelas mencakup nilai-nilai universal yang disepakati tanpa paksaan dan diyakini bersama untuk menjadi nilai-nilai kebaikan yang dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah. Kenapa kita tidak membuat peraturan kelas? Karena peraturan kelas itu hanya dibuat oleh guru tanpa disepakati siswa. Jadi kita ubah menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan apa yang murid butuhkan, apa yang kita sepakati di dalam kelas. Dan dalam proses pembuatan keyakinan kelas ini melibatkan seluruh anggota kelas, baik itu guru, siswa, dan lain-lain. Jadi untuk keyakinan kelas ini yang harus diingat harus menggunakan kalimat positif, tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Nah, bagaimana kalimat negatif? Tidak boleh membuang sampah di kelas. Itu masih berada dalam kalimat negatif. Nah, kalau untuk keyakinan kelas kita buat berarti menjaga kebersihan. Nah, jadi kata-katanya justru lebih lembut. Nah, tidak dengan kata-kata kalimat-kalimat positif. Misalnya tidak ribut selama pembelajaran. Itu kalimatnya masih negatif. Nah, jadi kita ulang jadi positif seperti apa? Saling menghargai. Jadi saling menghargai justru lebih berkesan daripada tidak ribut di dalam kelas. Itu contoh-contoh untuk keyakinan kelas. Ada beberapa aturan dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Itu yang tadi ya. Jadi kita harus buat pernyataannya itu pernyataan positif, tidak melalui kalimat-kalimat negatif.
peraturan itu atau keyakinan kelas itu dibuat oleh seluruh anggota kelas, seluruh warga kelas, dan dijalankan oleh seluruh anggota kelas itu juga. Tidak boleh misalnya keyakinan kelas kita buat di kelas 6, tetapi diterapkan untuk kelas 5 dan 4, tidak boleh. Karena bukan dia yang membuat keyakinan itu. Nah, keyakinan itu hanya dibuat oleh kelas 6, berarti hanya bisa diterapkan untuk kelas 6. Jadi seperti itu. Nah, ini beberapa pengaturan kalimat, perbedaan antara peraturan dengan keyakinan. Yang pertama kita yakini, yaitu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Ternyata keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang ingin dituju itu yaitu menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian untuk peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang ingin kita tuju itu menghormati orang lain atau komitmen pada tujuan awal. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ternyata nilai kebajikan yang ingin kita capai itu keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba dalam peraturan. Ternyata nilai kebajikan yang ingin kita tuju itu adalah kesehatan. Mungkin kalau untuk kita di tingkat SD belum bernarkoba, kita jangan sampai bernarkoba. Mungkin kalau kita lebih ke merokok, tidak merokok di dalam kelas. Ini tujuannya untuk menjaga kesehatan seluruh warga kelas. Bergantian atau menunggu giliran, nilai yang dituju yaitu menghormati orang lain dan melatih kesabaran. Gunakan masker. Gunakan masker ini tujuannya untuk menjaga kesehatan, keselamatan, dan kepedulian terhadap orang lain. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini nilai yang ingin kita tuju yaitu keselamatan, keamanan, dan kepedulian. Ini materi yang terakhir. Segitiga restitusi. Kita kaji kembali restitusi tadi. Baru kali ini kita dapatkan ilmunya. Semoga nantinya kita belajar sama-sama untuk menerapkan segitiga restitusi ini. Segitiga restitusi adalah konsep dalam pendidikan yang bertujuan untuk membantu siswa memperbaiki kesalahan mereka dan kembali ke kelompok dengan karakter yang kuat. Pendekatan ini menekankan pada pembelajaran dari kesalahan, bukan sekedar memberi hukuman. Jadi restitusi ini lebih ke memberi pelajaran kepada siswa atas kesalahan-kesalahan yang telah dia buat, bukan menghukum, bukan justru menghukum. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ternyata tujuan besar kepada restitusi ini adalah untuk menghadirkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian setelah menstabilkan identitas, nanti baru kita lanjut ke tahap kedua, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Setelah memvalidasi tindakan yang salah, baru tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Mungkin kalau kita lihat sekilas, ibu-ibu masih bingung apa itu sebenarnya langkah-langkahnya, apa yang harus dilakukan. Sebentar lagi ibu-ibu ada video tentang penerapan segitiga restitusi. Sebelumnya kita lihat dulu 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Yang selama ini mungkin kita lebih menebus kesalahan dengan penghukuman. Tapi di restitusi itu kita latih anak untuk belajar dari kesalahan yang telah dia lakukan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Kalau dengan hukuman itu justru merusak hubungan
bisa nanti jadinya mendendam. Ternyata di restitusi ini itu menjaga keharmonisan hubungan antara siswa dengan guru. Kemudian menawarkan, bukan memaksa. Kita cuma menawarkan. Solusinya apa, nak? Bukan solusinya harus ini, bukan. Kemudian restitusi diri adalah cara terbaik. Restitusi diri berarti penanganan untuk diri sendiri itu justru lebih baik daripada kita yang ditangani orang. Jadi kembali ke motivasi intrinsik. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi ini melatih anak untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Berarti seperti apa diri saya? Seperti itu. Kemudian mencari hubungan dasar yang mendasari tindakan. Kebutuhan dasar apa yang ingin ternyata anak itu raih? Itu dapat kita temukan nanti berdasarkan langkah-langkah restitusi. Ternyata melalui restitusi kita tahu anak si A ternyata belum terpenuhi untuk kebutuhan kasih sayang misalnya, belum terpenuhi untuk kebutuhan bertahan hidup. Nanti kita akan tahu setelah melakukan restitusi. Kemudian berfokus pada karakter bukan tindakan. Karakter tadi kembali ke profil pelajar Pancasila. Kemudian berfokus pada solusi. Restitusi ini menjadikan solusi. Kemudian yang ke-9, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini artinya jika ada anak yang bersama-sama melakukan kesalahan, kita serahkan lagi kepada mereka. Kira-kira hal apa yang harus mereka lakukan? Dari ketiga langkah restitusi, yang pertama menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Di tahapan menstabilkan identitas, kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut. Berbuat salah itu wajar. Itu adalah kata-kata untuk menstabilkan identitas. Kemudian, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak dan ibu juga pernah melakukan hal itu. Itu adalah salah satu kata-kata yang bisa digunakan untuk menstabilkan identitas anak. Kemudian Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu adalah salah satu dialog yang bisa kita gunakan untuk menstabilkan identitas. Jadi tidak boleh langsung menghardik, tetapi kita stabilkan dulu keadaannya. Setelah stabil, baru kita validasi tindakan kesalahannya. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kita bisa melakukan validasi tindakan yang salah ini dengan mengutarakan kata-kata berikut. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ternyata kalau kita menggunakan kata-kata ini, justru anak-anak akan mengakui sendiri apa yang dia lakukan, kesalahan apa yang dia lakukan. Kemudian tahapan ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ini kembali ke keyakinan kelas tadi. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik berdasarkan keyakinan kelas yang kita buat. Ada beberapa dialog yang bisa kita ucapkan untuk proses menanyakan keyakinan. Yang pertama, apa keyakinan kelas kita? Jadi anak langsung kembali ke keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Atau seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu?
kamu ingin menjadi orang seperti apa, Pak? Nah, jadi dengan menanyakan hal-hal ini, itu nanti akan mengembalikan ke keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Nah, baik, Bapak Ibu, berikut ini adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi. Ibu-ibu, berikut adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, kita lihat dulu, perhatikan video ya, Ibu. Sebagai penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai omong atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan standar nasional pendidikan. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup, ada yang ingin ditanyakan berdasarkan apa yang kita sudah bahas hari ini? Nah, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya tadi kita sudah belajar tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini ada beberapa contoh sudah kami lakukan. Apakah ini termasuk nanti hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Nah, ketika anak-anak kita upacara seni, nah di sana ada beberapa siswa yang melakukan kesalahan-kesalahan kecil. Nah, setelah melakukan kesalahan kecil ini, kami sebagai guru melihat atau mengontrol kesalahan ini terjadi pada anak-anak itu sendiri. Nah, anaknya tidak berbeda. Mungkin dari segi ke segi anak yang itu saja yang membuat kesalahan. Nah, kami berinisiatif setelah upacara kami memanggil anak-anak tersebut ke lapangan. Apakah ini merupakan hukuman atau konsekuensi atau restitusi yang sudah kami lakukan terhadap anak tersebut? Mungkin ini saja pertanyaan kami, Bu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Jemia, ini ceritanya anak-anak dipanggil pada saat pelaksanaan upacara atau setelah upacara. Baik, untuk kasus apabila anak-anak yang membuat kesalahan pada saat kegiatan upacara bendera, kemudian dengan kesalahan anak tersebut kita panggillah dia ke lapangan.
Nah, ini tergantung setelah kita panggil ke lapangan itu, selanjutnya kita interogasi dulu atau langsung memberikan saksi. Jadi apabila kita memberikan saksi langsung di lapangan dan saat itu juga di depan teman-temannya, itu sudah termasuk ke hukuman. Sifat restitusi yang harus kita pahami itu tidak dilakukan di depan teman-temannya. Restitusi itu hanya antara kita dengan murid yang bersangkutan, tidak boleh dilakukan di depan teman-temannya. Nah, kenapa? Karena kalau kita lakukan di depan teman-temannya, itu justru membuat anak itu tidak nyaman. Sedangkan kita tadi berfokus untuk menjalin hubungan yang baik antara guru dengan siswa. Jadi kalau misalnya kasus yang seperti tadi, kalau kita panggil ke lapangan, kemudian kita langsung berikan sanksi, itu sudah termasuk ke hukuman. Nah, jadi paham ya ibu-ibu, bapak-bapak? Paham. Baik, mungkin mengingat waktu kita cukup sekian pembahasan kita hari ini. Selanjutnya ayo kita belajar bersama, kita coba menerapkannya bersama supaya anak-anak kita tercipta sesuai apa yang kita harapkan. Terciptanya siswa-siswa yang bahagia, yang dapat merasakan aman, nyaman di lingkungan sekolah berdasarkan apa yang kita terapkan. Akhir kata, mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk diucapkan kepada Ibu Huzaifah Barara SPDI selaku calon guru penggerak angkatan 11. Semoga setelah ini kegiatannya semakin lancar dan dipermudahkan hingga lulus dan mendapatkan sertifikat guru penggerak. Dan terima kasih juga kepada ibu-ibu dan bapak yang telah membantu dalam mensukseskan acara ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Yuk, langsung saja untuk hari ini kita ada mau buat kegiatan yaitu membuat keyakinan kelas. Sebelumnya ada yang udah tahu apa itu keyakinan kelas? Tahu? Belum? Nah, yuk, Ibu akan jelaskan apa itu keyakinan kelas. Yakin itu artinya berarti kita percaya, meyakini. Kalau sebelum-sebelumnya kita buat peraturan di kelas. Nah, sekarang kita ubah menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini akan dibuat oleh anak-anak Ibu dan akan dijalankan oleh anak Ibu juga untuk dari kalian untuk kalian. Nah, keyakinan kelas ini bukan Ibu yang buat, tetapi kalian yang buat. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang kalian inginkan. Nantinya keyakinan kelas ini akan kita yakini di dalam kelas bahwa tidak boleh melanggar keyakinan. Nanti setelah kita buat keyakinan kelas, nanti akan ada konsekuensinya. Konsekuensinya itu juga dari kalian untuk kalian. Nah, gitu ya. Nah, untuk keyakinan kelas, nanti Ibu kasih kertas berwarna untuk setiap orang. Nanti silahkan tuliskan menurut kalian keyakinan apa yang ingin kita buat di dalam kelas. Ya. Nah, misalkan Ibu, saya maunya kita tidak makan saat belajar. Berarti kita tuliskan nanti di sini. Tidak memakan pada saat jam pelajaran. Nanti kita sepakati kira-kira keyakinan mana yang akan kita ambil. Paham kira-kira? Paham.
Kayaknya kita harus nih di kelas, harus meyakini ini nih di kelas. Tujuannya untuk apa? Untuk belajar kita aman, nyaman, dan tentram. Kira-kira sebelum kita buat ini ada pertanyaan? Kita kasih warna lain ya. Nah, silakan buat satu keyakinan yang akan kita terapkan di kelas. Coba. Tuliskan menurut kalian kira-kira apa yang perlu kita terapkan di kelas. Bang Hafid? Tuliskan satu yang menurut kalian harus. Kebersihan dan keindahan kelas. Setuju untuk yang terakhir? Atau masih ada tambahan? Cukup. Nah, berarti Ibu bacakan ulang. Yang pertama, berseragam rapi, bersih, dan sopan. Nah, kemudian yang kedua, disiplin waktu dan bertanggung jawab. Yang ketiga, bersikap jujur dan menghargai orang lain. Atau menghormati orang lain. Yang keempat, menerapkan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Mantap. Yang kelima, menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Jadi ini adalah keyakinan kelas kita. Jadi masing-masing kita harus yakin akan kelima poin-poin tersebut. Sepakat ya? Sepakat. Karena kita udah sepakat dengan 5 keyakinan kelas, jadi hari ini Ibu minta kalian menandatangani atas persetujuan untuk keyakinan kelas kita. Ibu minta maju satu-satu, dimulai dari Kak Tia nanti ke belakang, dilanjutkan Bang Firman ke belakang, dan seterusnya.
membuat keyakinan kelas karena sangat penting untuk menumbuhkan tanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firman Caputra. Perasaan saya sangat senang membuat keyakinan kelas karena sangat penting untuk menumbuhkan rasa disiplin. Terima kasih.